lagi apa? Daripada scroll TikTok, lebih baik kamu tonton video ini. Video yang sangat informatif yang dapat menambah pengetahuan kamu. Tapi, sebelum itu, like dan share video ini agar Bikon Muda lainnya dapat mengetahui informasi yang kamu dapat. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Hai Bikon Muda, tahukah kamu dalam bimbingan konseling, khususnya pada analisis perubahan tingkah laku konseling, terdapat sebuah teknik yang bernama teknik imitasi. Tapi, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan teknik imitasi itu? Teknik imitasi adalah sebuah teknik yang digunakan dalam bimbingan konseling yang mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku, yang mana hal tersebut dimaksudkan untuk mengcounter perilakunya sendiri, perilaku yang negatif. Adapun 4 tahapan yang dilakukan dalam teknik imitasi. Adapun tahap yang pertama ialah melatih kontak mata. Tahap ini memiliki tujuan agar dapat melatih konseli untuk menatap mata konselor sehingga berdampak pada konsentrasi dan kepatuhan konseli saat melakukan kegiatan. Tahapan yang kedua ialah konselor meniru konseli. Adapun tujuan dari tahap ini yaitu konselor memberikan contoh kepada konseli bagaimana menirukan ucapan orang lain. Untuk tahap yang ketiga ialah konseli meniru konselor. Tujuan dari tahap ini ialah konseli mampu menirukan ucapan yang konselor katakan. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu pemberian hadiah. Tujuan pemberian hadiah ini yaitu memberikan motivasi kepada konseli untuk melakukan teknik imitasi. Selain itu, menunjukkan kepada konseli bahwa meniru atau mengikuti perintah dengan benar maka akan mendapat perlakuan positif. Pada pemberian hadiah, bentuk pertama di sela-sela melakukan teknik imitasi. Selain memberikan kalimat verbal dan non-verbal, konselor juga mengiringi dengan raut muka yang ceria sehingga konseli merasa nyaman. Faktor-faktor dalam melakukan imitasi. Imitasi tidak berlangsung secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh sikap menerima terhadap apa yang diamati. Ada beberapa faktor sehingga seseorang mengadakan perilaku imitasi. Faktor yang pertama adalah faktor psikologis. Untuk mengadakan imitasi atau meniru, ada faktor psikologis lain yang berperan. Salah satunya aspek kognitif, yaitu bagaimana manusia memikirkan sesuatu dan melakukan intervensi terhadap berbagai pengalaman yang diperoleh. Lalu untuk faktor yang kedua ialah lingkungan keluarga. Imitasi sudah berlangsung sejak individu masih kecil dan dimulai dari lingkungan keluarga. Bagi anak, lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang paling berpengaruh. Selain itu, sekolah, baru kemudian masyarakat. Faktor yang ketiga ialah media massa. Imitasi akan terus berkembang ke lingkungan yang lebih luas, yaitu masyarakat. Imitasi dalam masyarakat semakin cepat dengan berkembangnya media massa, seperti tayangan televisi. Dalam era komunikasi, dapat ditambahkan media massa sebagai faktor yang sangat berpengaruh, lebih daripada yang lainnya, karena terus dilihat dan berulang-ulang. Faktor yang keempat atau terakhir ialah interaksi sosial dengan teman sebaya. Tidak hanya melalui media massa saja, namun interaksi sosial atau teman sebaya juga sangat berpengaruh dalam imitasi anak. Interaksi dengan teman sebaya dalam proses interaksi memiliki peranan yang sangat penting, terutama pada imitasi dalam aspek perilaku keagamaan. Selain faktor-faktor tadi, ada pun dampak-dampak yang muncul karena imitasi. Dampak yang pertama ialah dampak positif. Imitasi dapat mendorong seseorang untuk melakukan dan memenuhi norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku sehingga tercipta kondisi masyarakat yang harmonis, selaras, stabil, dan teratur.
Misalnya mengikuti gaya seorang penyanyi terkenal, meniru pola hidup sehat masyarakat lain, dan sebagainya. Selain dampak positif, ada pun dampak negatif yang timbul dari perilaku imitasi. Dampak negatif imitasi terjadi jika mendapat dorongan seseorang untuk menentang norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku. Dalam hal ini, imitasi dapat melemahkan perkembangan daya kreasi seseorang. Contohnya, seseorang meniru gaya hidup bintang rock favoritnya dengan memakai anting, menggunakan obat-obat terlarang, dan sebagainya. Adapun contoh-contoh perilaku imitasi sebagai berikut. Anak-anak yang mengikuti perilaku temannya yaitu meminum minuman keras dan pergaulan bebas antara muda-mudi. Lalu untuk yang selanjutnya adalah meniru hasil karya orang lain, baik dalam bentuk mencontek, membajak hak cipta atau menjiplak karya orang lain. Yang selanjutnya adalah mengikuti perilaku teman untuk mengikuti balapan liar agar dianggap keren, yang mana hal tersebut sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Perilaku imitasi yang selanjutnya adalah meniru gaya berpakaian yang bertentangan dengan norma atau kaidah yang berlaku. Perilaku imitasi yang selanjutnya adalah menirukan adegan berbahaya dan tidak senonoh dari televisi maupun internet. Untuk perilaku imitasi yang selanjutnya adalah meniru orang tuanya yang merokok, yang mana hal tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Selain contoh perilaku imitasi yang negatif, ada pun contoh perilaku imitasi yang positif yaitu meniru kebiasaan orang tua yang membaca koran ataupun buku. Yang selanjutnya adalah seorang anak yang penasaran dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya mulai mengikuti perilaku orang tuanya yang melaksanakan sholat. Perilaku yang selanjutnya adalah mengikuti perilaku teman yang menghormati seorang guru dengan menyapa dan mencium tangan guru itu. Mungkin itu saja video dari kami. Kami ucapkan terima kasih setelah menonton video hingga selesai. Semoga video kami bermanfaat dan membawa pengetahuan baru untuk Pikons muda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.